نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في ديننا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pembacaan Sahih Muslim, dan seperti yang kemarin, karena ini hanya kisah-kisah maghazi dan syiar, maka kita mururul kiram, hanya ditalik yang penting-penting saja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu qat'i nakhilil adwi wa tahriqiha. Hadis 1135. Bab memotong pohon-pohon kurma milik musuh dan membakarnya. Jadi hukum asal merusak itu kan tidak boleh. Tapi ketika diperlukan dalam rangka melumpuhkan musuh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Quran. Maka di sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a nakhla bani Nadiri wa harraqahu wa biha yaqulu Hasan radhiyallahu anhu, Hasan bin Thabit ahli syair, wa kana ala sarati bani Lu'ay, dan ringan bagi pemimpin-pemimpin Bani Lu'ay, hariqun pembakaran bil Buwairah, ini nama tempat, mustatiru yang menyebar, yaitu pembakarannya tadi menyebar. Wa fi dzalika nazalat ma qata'tum min linah, apapun yang kalian potong dari linah yaitu pohon kurma, au taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasikin. Maka ini hukum pengecualian karena hukum asalnya adalah tidak boleh berbuat merusak di atas muka bumi. Bab akhdhi ta'ami fi ardil adwi, bab mengambil makanan pada tanahnya musuh. 1136. Tafadhal. An Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala asabtu siraban mustaqim yawma Khaybar faltazamtuhu faqultu la u'ti al-yawma ahadan min hadha syai'an qala falkafattu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabassiman. Jirab ini boleh dibaca jirab atau jarab, dua lughah, tetapi kasrah lebih fasih ya, jirab, yaitu wadah dari kulit. Maka ini menunjukkan bahwa di area tanah musuh perang harbi, kalau kita menemukan satu makanan dari mereka jatuh, maka enggak ada masalah untuk dimakan. Bab tahlilil ghanaim li hadhihi al-ummati khassatan. Bab halalnya ghanimah-ghanimah untuk umat ini secara khusus. 1137. Tafadhal. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabiyun di sini maksudnya Nabi Yusha bin Nun, sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. qala liqaumihi La yatba'ni. Yabniya biha. Yabni maksudnya jima ya. Yabniya biha walamma bayn. Yabni. Wala akharu qad bana bunyanan walamma yarfa'u sufufaha. Wala akharu Qatistara wanaman Khalifatun unta-unta bunting, jamak dari khalifah. Rawa muntadilun waladaha. Qala fawaya fa'adna lil qaryati hina salatil asri. Al-qaryah di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Adapun yang mengatakan ini kota Ariha itu tidak benar. Qariban min dalika. Faqala Syamsi anti ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma isda alayya syai'an. Qala fa khusibat alayhi
Bisa pakai ba dulu. Bisa. Ya. Bisa alai. Alai. Ya. Ini hadisnya panjang ya. Cukup dulu. Jadi ringkasnya mukjizat Nabi Yusha bin Nun adalah ia bisa menahan matahari tidak terbenam terlebih dahulu karena peperangan belum selesai, sementara dia harus menyelesaikan peperangan pada saat itu, sehingga dia bilang kepada matahari, kamu jangan tenggelam dulu. Akhirnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selesai peperangan dan menang. Betul. Qala fajama'u ma ghulimu fa'akalatin naru lita'kulahu fa'abat antat amahu. Faqala fikum ghululun fayubayyani min sirri bagiyatin rasulin fadaya'uhu. Qala syaqat yatu rajulin biyadihi. Faqala fikumul ghululun. Fatubayyini qabilatuka fabaya'athu. Qala kana syaqat biyadi rajulaini aw thalathatin. Faqala fikumul ghululun. Antum ghulaltum. Qala فأخرجوا له مثل رأس بقر من ذهب. بقرة مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في النار وهو في الصعيد فأكلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وأجزنا وطيبها لنا. طيبها أحلها. Maka kata-kata tayyib dalam makanan itu adalah halal ya. Tayyibatu minar rizki misalnya, itu maksudnya adalah barang-barang yang halal. Dan ini menunjukkan kelemahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dihalalkan memakan ghanimah. Dan ini juga mirip dengan ini adalah kalam Allah dalam Al-Qur'an. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'afa'a, atau anna fikum du'afa, dua qiraah ya. Jadi maka karena umat Islam sekarang ini ada kelemahan, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat satu bukan lawan 10 tapi 1 lawan 2. Artinya 1 lawan 2 enggak boleh lari, tapi lawan 3 boleh lari. Babun fil anfal, bab tentang anfal. Anfal itu ada 2 makna, ada bermakna ghanimah, ada bermakna tambahan setelah pembagian ghanimah. Maka untuk kata-kata anfal ini kita lihat siqannya. Kalau yang dimaksud ghanimah ya kita tafsiri ghanimah. Kalau yang dimaksud tambahan dari ghanimah ya kita tafsiri tambahan ghanimah. Nah, di sini hadis 1138 an Mus'ab bin Sa'din an abihi qala nazalat fiyya 4 ayatin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas maksudnya di sini salah satu dari yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan ada 4 ayat turun tentang saya. Yang pertama, asabtu sayfan fa ata bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah naffilnihi. Faqala da'hu. Thumma qama faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'hu min haythu akhadtahu. Thumma qama faqala naffilnihi ya Rasulullah. Faqala da'hu faqama faqala ya Rasulullah naffilnihi. A'uj'alu ya. Apakah pantas saya dijadikan kaman la ghana'a lahu, seperti orang yang tidak punya kecukupan untuk dia, maksudnya orang yang biasa yang perangannya tidak sedahsyat saya yang saya lakukan. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam da'hu min haitsu akhadtahu. Qala fa nazalat hadhihi al-ayah yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul. Maka anfal di sini maksudnya adalah ghanimah. Di awal Islam, ghanimah belum ada ketentuan 1/5-nya diambil untuk Nabi, kemudian sisanya untuk pasukan perang. Maka itulah yang dimaksud pada ayat ini. Ini adalah awal Islam. Maka Allah katakan al-anfalu lillahi war rasul, sehingga pembagiannya terserah bebas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah turun ayat ini saat dipanggil oleh Nabi. Tadi pedang itu tidak saya berikan kepada kamu karena bukan milik saya. Tapi setelah Allah mengizinkan saya, ini adalah wali Rasul, maka silahkan kamu ambil. Itu halal untuk kamu. Nah, setelah itu kemudian Allah menurunkan ayat khumus, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, itu ayatnya turun setelah ayat ini.
Fadhil berikutnya. Babul Tanfilis Saraya 1139 Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila Najdin faqarajtu fiha fa asabna ibilan wa ghanaman fa balaghat suhmanuna isnaya asyara ba'iran wa nafalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, di sini nafal dengan arti tambahan ya, karena tadi sudah dikasih pembagian yaitu 12. Nah, kemudian Nabi ambilkan dari humus, kemudian ditambahkan satu sehingga masing-masing orang mendapatkan 13 unta ini, dan sesuatu yang sangat banyak. Bab takhmisil anfal, bab mengambil 1/5 dari harta ghanimah. Nah, inilah kondisi kedua setelah ayat yas'alunaka 'anil anfal tadi, yang bebas Nabi membaginya. Nah, sekarang Nabi disuruh untuk ngambil 1/5, sisanya untuk pasukan. Fadhil. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana yunaffalu sa'idal man yab'athu min syaraya bi anfusi khasatan siwa qasmin wa amatal jaisi wal khumsu bidzalika wajibul Kullihi, karena fi dzalika kullihi wajibun, takdirnya begitu. Qad kana yunaffil. Nah, di sini yunaffil artinya memberikan tambahan ya. Jadi begini, ketika peperangan berangkat pasukan besar, nah biasanya Nabi itu kemudian menyempalkan dari pasukan tadi sekelompok kecil untuk diutus ke sana kemari ya, ke kanan ke kiri untuk menyerang kampung-kampung yang dilewati. Nah, itulah yang disebut sebagai saraya. Nanti kalau mereka menang, maka dari rampasan perang tersebut mereka dikasih nafal, karena mereka dikasih tugas yang lebih daripada pasukan yang lain yang masih berjalan menuju ke tempat yang dituju pertama. Maka orang-orang yang ada tambahan pekerjaan ini dikasih nafal oleh Nabi SAW. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pekerjaan ya. Maka pekerjaannya tambah, gajinya pun atau pemberian dari Nabi pun jadi bertambah. Maka dari sini kita tahu bahwa kondisi yang sekarang terjadi, misalnya direktur itu gajinya lebih besar daripada orang bawahan, ini sesuatu yang adil, nggak ada masalah ya. Karena memang direktur itu pekerjaannya lebih besar atau tanggung jawabnya lebih besar daripada bawahnya. Bab i'ta'il qatil salabul maqtul, bab memberikan kepada orang yang membunuh salab dari orang yang terbunuh. Salab itu adalah harta yang dibawa oleh orang yang terbunuh di dalam peperangan. Misalnya jaketnya atau pedangnya atau tamengnya. 1141 an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Tahun berapa Hunain? 8 Hijriah, karena sama dengan Fathu Makkah. Falamma altaqaina kana lil muslimina jawlatun kekalahan atau inhizam. Qala fara'aitu rajulan minal musyrikin qad 'ala rajulan minal muslimina fastadartu ilayhi hatta ataytuhu min wara'ihi fadarabtu 'ala habli 'atikihi. Tali tengkuk, maksudnya ini ya, urat yang ada di antara tengkuk dengan pundak ini ya, itu namanya hablul atik. Wa aqbala alayya fadammani dhammatan wajadtu minha rihal maut. Saya mendapati bau kematian. Bau kematian maksudnya mendekati kematian, disebut sebagai bau kematian. Bukan berarti betul-betul kematian itu ada baunya seperti kopi, bukan ya. Tapi ini adalah kinayah bahwa kematian sudah mendekati dia. Tsumma adrakahul mautu fa arsalani falahiktu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala ma linnas, ada apa ini orang-orang? Faqultu amrullah, perintah perkara Allah, maksudnya ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menang itu ketetapan Allah, kalah pun juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma inna an-nasa raja'u wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatan falahu salabuhu. Ini masalah salab ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang terpilih insyaallah taala bahwa salab ini atau hukum salab ini berlaku untuk semua peperangan.
baik itu imamnya sudah menyebutkan sebelumnya siapa yang nanti membunuh maka dia mendapatkan salab, ataupun tidak menyebutkan sebelum perang, sama saja hukumnya. Karena sebagian ulama berpendapat bolehnya ngambil salab hanyalah ketika sebelum perang panglimanya mengumumkan, ya. Nanti siapa yang membunuh seseorang maka salabnya untuk dia. Tapi kalau belum diumumkan maka dia tidak berhak. Nah, sebagian berpendapat seperti itu. Tapi hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa informasinya ini dilakukan oleh Nabi setelah selesai perang. Wajalasa Rasulullah, ini kan duduknya setelah selesai perang. Baru kemudian man qatala qatilan. Maka tidak perlu adanya pengumuman seperti ini sebelum perang. Qala faqumtu faqultu man yashhadu li. Kan harus ada saksinya bahwa dia membunuh. ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت ما يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ثالثة قال فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله. Maka ini menjadi saksinya, betul bahwa dia sudah membunuh. Tapi salabu dzalikal qatili indi, ternyata diambil oleh orang tersebut. فأرضه من حقه. وقال Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu la Allah. Ha ini sama dengan wa. Jadi la wallah. Maka sumpah itu bisa Allah atau wallah. Idzan la ya'midu ila asadin min usudillah yuqatilu 'anillahi wa 'an rasulih. Yang dimaksud asadin min usudillah ya tadi Abu Qatadah. Karena dia orangnya dahsyat dalam perang sebagaimana Khalid bin Walid, kemudian sebagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, demikian juga Ubadah bin Samit dan para syuja'an atau para orang-orang yang pemberani yang lain. Wa yu'tika salabahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa fa'atihi iyyahu. Nah, ini dalil satu lagi bahwasanya Islam sangat menghargai pekerjaan. Ini pekerjaannya Abu Qatadah, maka hasilnya untuk dia. Sehingga Abu Bakar tidak rela kalau orang itu meminta-minta terhadap salabnya Abu Qatadah. Fa'atani qala fabi'tu dir'a fabta'tu bihi makhrafan ay bustanan, kebun, fi Bani Salimata fa innahu la awwalu malin ta'athaltuhu, yang saya jadikan modal fil islami, di dalam Islam. Maka ringkasnya dalam peperangan salab itu diberikan kepada orang yang berhasil membunuh musuh tersebut, tapi harus ada bukti. Ya, buktinya orang yang melihatnya. Nah, kalau sekarang mungkin ada CCTV dipasang, ya berarti kalau terlihat di CCTV itu ada buktinya dia yang membunuh, nah, maka bisa diberikan. Dan salab ini tidak termasuk yang dikhumusi, sehingga salab diambil dulu, diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah itu ghanimah, sisanya dikumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan baru kemudian diambil khumusnya. Maka tidak terkena khumus. Meskipun ini juga masalah khilafiyah, tapi inilah pendapat yang paling bagus insyaallah taala. Berikutnya bab i'ta'is salab ba'dal qatilin bil ijtihad. Bab memberikan salab kepada sebagian orang yang berperang dengan ijtihad. Satu-satu berdua, tafadhal. الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال بين أنا واقف في الصف وما تفكر نظرت أن يمين وشمال فإذا أنا بين غلامان من الأسود أسمعهم تمنيت لو كنت بين أطلع منهم. Atla ay aqwa yang lebih kuat. فغمزني أحدهما فقال يا أمي هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي أي شخصي، سواده شخصه. حتى يموت الأعجد منا. قال فتعجبت لذلك فغمزني نفري فقال مثلها. قال فلم أنشب أي فلم ألبث
an-nadartu ila Abi Jahlin yazulu fil nasi. Yazulu ay yataharrak. Jadi maksudnya dia pindah-pindah gitu. Tidak berada di satu tempat. Fakultu ala taroyani ada sahibikum alladhi tas'alani anhi. Qala fabtatarahu fadarabahu bisayfayhima hatta qatalahu. Tuman sorofa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Faqala ayyukuma qatalahu? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Faqala hal masahtuma sayfaykuma? Qala la. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله فقد بسببه لمعاذ بن عمرو بن الجمع والرجلان معاذ بن عمرو بن الجمع ومعاذ بن الأفرع. Ya, jadi yang membunuh Abu Jahal itu ternyata dua pemuda, masih anak-anak, namanya sama-sama Mu'adz. Tetapi kenapa yang dikasih salabnya Abu Jahal cuma Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya? Mu'adz katanya nggak dikasih. Itu para ulama katakan karena pedangnya Mu'adz bin Amr bin Jamuh inilah yang menyebabkan kematian Abu Jahal. Makanya Nabi kita tadi kan melihat di pedang tadi. Maka beliau mengatakan masing-masing kalian membunuhnya. Artinya memang pedangnya mengenai Abu Jahal. Tapi mungkin darahnya yang Mu'adz bin Amr bin Jamuh ini lebih dahsyat daripada darah yang menempel pada pedangnya Mu'adz bin Afra. Maka Nabi kasih memberikan secara ijtihad, ini yang berhak mengambil salabnya hanya satu orang, yaitu Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Kecuali pedangnya Abu Jahal. Pedangnya Abu Jahal dikasihkan oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud setelah melihat Abu Jahal tergelepar di tanah, dia kemudian potong kepalanya Abu Jahal sebagaimana dalam riwayat yang lain, kemudian dibawa kepada Nabi SAW. Ini kepalanya Abu Jahal sudah saya bawa, berarti dia sudah mati. Mungkin dia memotong kepala Abu Jahal itu sebelum adanya larangan memutilasi musuh, ya. Karena naha Rasulullah anil muslah, ya kan? Rasulullah melarang dari mutilasi musuh. Allahu a'lam. Bab man ilqatil as-salab bil ijtihad. Bab mencegah orang yang membunuh dari mengambil salab dengan ijtihad juga. Ini dilakukan oleh Khalid bin Walid, sahabat Nabi SAW, yang menjadi panglima perang dalam perang tersebut. 1143, tafadhal. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qatala rajulun min himyara rajulan minal aduwi wa arada salabahu famana'ahu Khalid bin Walid wa kana waliyan alaihim fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Auf bin Malik fa'ahbarahu faqala li Khalidin ma mana'aka an tu'tiyahu salabahu qala istadsantu Rasulullah qala itfahu ilaih famara Khalidun bi Aufin fajarra bi ridaihi. Ya, jadi Auf, perawi hadis ini kemudian menarik ridanya Khalid bin Walid, ya, untuk menegur dia, ya kan, tadi kamu mau saya laporkan kepada Nabi, sudah betul-betul saya laporkan, kamu sekarang dimarahi Nabi SAW atau digagalkan oleh Nabi SAW. Nah, ada pun ijtihadnya Khalid, kenapa salabnya nggak dikasih? Karena terlalu banyak, ya. Misalnya nih dia bawa arloji nilainya 100 jutaan misalnya. Nah, maka arloji ini oleh Khalid, jangan kamu ambil, ini masukkan ghanimah saja. Dan ini jam mahal nih, 100 juta ini. Kalau biasanya jam cuma 100.000, ini 100 juta, nggak bisa. Nah, maka istilah seperti ini boleh. Betul. Summa qala hal anjastu alaka ma dzakartu laka min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastughdiba faqala la tu'tihi ya Khalidu la tu'tihi ya Khalidu hal antum tarikuna li umara'i nama masalukum wa masaluhum kamasali rajulin istara'aya ibilan aw ghanaman fara'aha thumma tahayyana saqyaha. Hayyana menunggu, dari kata-kata hin, waktu, ya.
Tahayyana berarti intadharul hin, menunggu waktu saqyaha, memberi minumnya. فأوردها حوضا فسرعت فيه فشربت صفوه وتركت قدره فصفوه لكم وقدره عليه. Ya, jadi pemimpin kan tanggung jawabnya besar nih. Sehingga kalau pas nyaman, semuanya ikut nyaman. Pas nggak nyaman, pasti yang disuruh tanggung jawab atau disalahkan adalah pemimpinnya. Nah, maka ketika ada Auf ini kemudian menyalahkan Khalid, Rasulullah SAW nggak terima. Maka beliau malah membatalkan pemberian salab kepada orang tersebut. Babun fi ita'i jami'i salab lil qatil, bab memberikan seluruh salab kepada orang yang membunuh. 11 matfadfadl. Nabi Salamat bin Affan radhiyallahu anhu qala wajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abayin apaina nahnu Natadhuha ini makan waktu duha, seperti kalau nata'asya makan waktu isya, waktu malam, atau nataghadda makan waktu ghadan, waktu apa ghadat, waktu pagi. Ini natadhuha makan duha. Fadal. Uman taza'a, kemudian dia mencabut atau melepas talaqan satu tali min haqabihi, dari pinggangnya, yaitu pinggangnya si unta tadi. Fadal. وفينا رأفة ورقة في الظهر وبعدنا مشاة إذ خرج أسفت فأتى جمله وأطلق Qaidahu, talinya tadi, قيده ikatannya tadi. ثم أنخه وقعد عليه فأثاره. Atharahu apa? Jadi kalau kuda itu ditendang supaya lari kencang gitu, apa namanya itu? ceplek. Nah, diceplek nih. Total. Fastadda bil jamal. Fatab'ahu rajulun ala naqatin Warqa mu'annas dari awraq, yaitu yang warnanya abu-abu. qala Salamah wa kharajtu astaddu kuntu inda warikil thumma taqaddamtu hatta kuntu inda warikil jamal ثم تقدمت حتى أخذت بختام الجبل فأنخته فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل Fanadara saqata, jatuh kepalanya tadi. Jatuh orangnya itu dari apa? Dari unta tersebut. ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحل وسلفه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل رجلا قالوا ابن الأقوى قال أجمع. Qala (2) lahu salabuhu ajma. Lahu bagi Salamah salabnya si mata-mata tadi, ajma semua. Jadi ini orang mata-mata ya. Maka ini dalil bahwasanya mata-mata boleh dibunuh. Beda dengan Rasul utusan, karena utusan itu resmi ya, sehingga kalau utusan dibunuh ini menyebabkan mafsadat yang besar, karena dibutuhkan adanya dialog kan antara musuh dengan kaum muslimin, sehingga adanya utusan itu adalah maslahat. Kalau mereka dibunuh memunculkan mafsadat. Adapun mata-mata ini sama sekali nggak ada maslahatnya, maka halal untuk dibunuh. Kemudian hadis ini menunjukkan fadilahnya Salamah bin Aqwa, yang dia lari kencang ternyata bisa mengalahkan larinya unta sahabat Nabi yang mengejar tadi, bahkan bisa mengejar unta jantan yang dipakai oleh mata-mata tadi. Kemudian beliau juga mengucapkan kata-kata yang saja apabila tidak dipaksakan, karena ketika mereka mengatakan Ibnul Aqwa, Rasul menjawab lahu salabuhu ajma, sehingga kalimatnya disamakan dengan kalimatnya orang-orang tersebut. Kemudian berikutnya bab tanfili wa fida'il muslimin bil usara, bab memberikan nafal dan menebus orang-orang muslim dengan
tawanan-tawanan. Jadi kita punya tawanan kafir, kita berikan kepada orang kafir supaya kaum muslimin yang di penjara dibebaskan. Dan ini menunjukkan disyariatkannya membebaskan para tawanan muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Futul aniya," bebaskanlah para tawanan-tawanan muslim. Fadhal. عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال غزونا فجارف وعلينا أبو بكر رضي الله عنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فأرسنا. Ar-rasna ta'ris adalah istirahat di akhir malam. Jadi biasanya para musafir itu awal malam berjalan, nanti menjelang subuh mereka turun istirahat. Syanna farraqa, memisahkan al-gharata para penyerang ya. Jadi para sahabat Nabi yang dipimpin oleh Abu Bakar tadi, satunya dikirim ke kanan, satunya dikirim ke kiri, dipisah-pisahkan gitu. Fawarotal ma'a faqatala man qatala alaihi wasabat wa andiru ila unukin minan nasi fihi mudza Unuqin ay jama'atin. fihi mudharari Darari sudah dibahas kemarin ya. Kalau disebutkan satu saja itu mencakup perempuan dan anak-anak kecil. Kalau disebutkan an-nisa wa dharari, maka dharari maksudnya anak-anak kecil. Nah, di sini berarti anak-anak kecil dan perempuan karena nisa enggak disebutkan. fakhashitu ayyasbikuni ila jabali faromaitu bisahmin bainahum wa bainal jabali falamma ra'aw sahma waqafu faji'tu bihim asukuhum wa fihim imra'atun min bani wazarata 'alaiha qash'un min adamin faqala al-qash'u Itu Allah ya, beri tapi dari kulit. Jadi biasanya ditaruh di tanah, kemudian makanan ditaruh di atasnya untuk makan jamaah. ma'a ibnatun laha min ahsanil arabi فَسُكِّتُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَقَلَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهَا فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فَلَقِيَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلامة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوكيل Bisufni faqolani ya salamatu habali al-mar'ata lillahi abid. Fakultu ya laka ya Rasulullah wallahi ma kasyaftu laha saita. Fabata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli Makkah wa fata biha nasan muslimin qalu usiru bi Makkah. Ya, jadi Abu Bakar ngasih nafal kepada Salamah karena dia berhasil menguasai musuh-musuh tadi yang sudah dilempari anak panah oleh Salamah tadi. Maka dikasih satu cewek yang sangat cantik, tetapi oleh Salamah sama sekali tidak dibuka bajunya alias tidak dikumpuli. Nah, Rasulullah melihat mungkin ini perempuannya cantik sekali, bisa untuk menebus tawanan-tawanan muslim yang banyak di Mekah. Nah, maka akhirnya satu wanita bisa digunakan untuk menebus beberapa tawanan muslim karena wanita ini cantik jelita sebagaimana dikatakan oleh Salam tadi. Maka dalam bab menebus kaum muslimin yang tertawan ini juga perlu kecerdasan ya. Jadi tawar menawarnya harus cerdas, jangan sampai satu bebas satu, tapi hendaklah satu dibebaskan banyak. Sebagaimana dalam hadis ini satu wanita bisa membebaskan beberapa kaum muslimin. Sukman wal khumus fima amal qurab kitalin. Bagian-bagian ghanimah dan khumus ghanimah pada apa-apa yang ditaklukkan dari desa-desa dengan peperangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaryatin ataitumuha wa aqamtum fiha fasahmukum fiha wa ayyuma qaryatin asatillaha wa rasulahi fa inna khumusaha lillahi
ولرسوله ثم هي لكم. Ini kalimatnya banyak hadfnya ya. Ayyuma qaryatan ataitumuha wa aqamtum fiha. Maksudnya ataitumuha, kalian serang kemudian mereka lari, akhirnya kalian tinggal di dalamnya tanpa ada peperangan. Maka itulah yang disebut sebagai fai'. Maka Rasul katakan fasahmukum fiha, yaitu ma'al muslimin. Artinya bagian mereka terhadap tanah tersebut sama dengan umat Islam yang lain yang tidak ikut perang, karena harta fai' masuk pada baitul mal. Wa ayyuma qaryatin 'asatillaha wa rasulahu, ini juga ada hadzf. Faqataltumuhum faghalabtum 'alaihim, kalian perangi kemudian kalian mengalahkan terhadap mereka, fa inna khumusaha lillahi wa lirasulihi thumma hiya lakum. Itulah yang diambil khumusnya. Maka ringkasnya, kalau tidak terjadi peperangan, maksudnya tidak ada pertikaian antara muslimin dengan kafirin, maka disebut harta fai'. Tapi kalau ada pertikaian dengan pedang, maka itu disebut sebagai harta ghanimah. Fai' tidak ada khumusnya, tapi semuanya masuk baitul mal. Adapun harta ghanimah itu yang diambil khumusnya, kemudian sisanya untuk pasukan perang. Babun fima yusraful fai'u idza lam yujab alaihi biqitalin. Semuanya yujab ya. Iya. Bima yusraful fai', pada apa fai' itu diberikan? Idza lam yujab alaihi biqitalin, apabila tidak dilakukan terhadapnya peperangan. Kalau di ayatnya gimana sih ayat itu? Yujab mestinya ya. Itu yujab, bukan yujab. Agak bak. Ini yang zahir bagi saya bukan yujab, mestinya yujaf, karena Allah mengatakan fama aujaftum alaihi min khail. Tapi wallahu alam ya, bisa juga yujab. Tapi intinya itu tadi, yang dimaksud di sini adalah tidak ada pertikaian peperangan atau pertempuran, tidak ada pertempuran padanya. 1147 ini hadisnya panjang. An Malik bin Aus radhiyallahu anhu qala arsala ilayya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faji'tuhu hina ta'ala an-naharu qala fawajadtuhu fi baitihi jalisan ala saririn mufdiyan. Beliau sampai ila rumalihi, kepada anyamannya, yaitu anyamannya sarir tadi, muttaki'an ala wisadatin min adamin. Faqala li ya malu, ini adalah tarhim dari Malik, namanya Malik dipanggil mal, seperti Aisyah dipanggil Aish, Hafsah dipanggil Hafs, itu adalah tarhim. Innahu qad dafa, sesungguhnya telah berjalan ahlu abyatin min qaumika wa qad amartu fihim biradkhin. Radkhin itu adalah pemberian yang sedikit. Fakhulhu faqsimhu bainahum. Qala qultu law amartu bihadha ghairi. Qala khulhu ya mal. Qala faja'a yarfa. Yarfa ini adalah maulanya atau hajibnya Sayyidina Umar, yaitu penjaga pintunya Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah punya penjaga pintu ketika beliau di Masyrubah, demikian juga Sayyidina Abu Bakar, demikian juga Sayyidina Umar, demikian juga Sayyidina Uthman, demikian juga Sayyidina Ali. Masing-masing memiliki hajib atau yang biasa menjaga pintu beliau. Faqala hal laka ya Amirul Mu'minin bi Uthman wa Abdurrahman bin Auf wa Zubair wa Sa'd. Maksudnya mereka akan berjumpa dengan beliau. Faqala Umar na'am fa'adhina lahum fadkhalu thumma ja'a faqala hal laka fi Abbas wa Ali. Jadi ternyata orang-orang tadi, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Sa'ad, empat orang ini hanya sebagai muqaddimah untuk membawa Abbas dan Ali. Karena kalau langsung Abbas dan Ali mungkin nggak diizinkan nih. Tapi kalau empat orang ini yang menjadi muqaddimahnya, maka diizinkan. Maka Sayyidina Umar mengatakan qala na'am fa'adhina lahuma faqala Abbasun ya Amirul Mu'minin iqdi baini wa baina hadha wa dhakara kalaman. Faqala al-qawmu ajal ya Amirul Mu'minin faqdi bainahum wa arihhum. Jadi maksudnya perseteru antara Abbas dengan Ali radhiyallahu anhuma, adalah sama-sama sahabat Nabi dan sama-sama keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perseteruannya adalah dalam hal pengelolaan terhadap khumus yang memang merupakan haknya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Malik bin Aus yukhayyalu ilayya annahum qad kanu qaddamuhum lidzalika. Faqala Umar ittaida, perlahan-lahanlah kalian berdua. Anshudukum ay as'alukum, dari kata-kata nasyid yang artinya suara yang keras.
Anshudukum ay as'alukum billahi alladhi bi'idnihi taqumus sama'u wal ard. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna sadaqatan. Nah, ini khususiyah para nabi, kalau wafat tidak diwarisi hartanya, tapi menjadi sedekah atau dimasukkan pada baitul mal. Kenapa? Karena kalau mengharapkan seorang nabi mati, itu bisa menyebabkan kekafiran. Maka tidak mungkin nabi diwarisi, karena dikhawatirkan misalnya ada anaknya atau kerabatnya yang berhak mendapatkan warisan, berharap si nabi tadi segera mati supaya dia dapat warisannya. Ini menyebabkan kekafirannya. Yang semakna dengan ini adalah khususiyah Nabi Muhammad SAW, tidak banyak ubannya, padahal sudah usia 63 tahun, ubannya hanya 14 uban. Itu karena kalau ada istri Nabi yang membenci Nabi gara-gara banyak ubannya, membenci Nabi itu sudah menyebabkan kekafiran. Maka ini khususiyah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu na'am. Thumma akbala 'ala al-Abbas wa 'Ali radhiyallahu anhuma faqala anshudukuma ay as'alukuma billah alladhi bi idnihi taqumu as-sama'u wal ardu ata'lamani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma tarakna sadaqah. Jadi sebelum memberikan keputusan, dia kasih dulu muqaddimah Sayyidina Umar nih ya. Ini adalah dasar yang akan saya pakai untuk memutuskan kalian. Ini sabda Nabi sudah dengar belum? Qala na'am. Faqala Umar inna Allah jalla wa azza kana khassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khassatin lam yukhassis biha ahadan ghairahu. Kemudian dia tafsiri, yaitu qala ma afa Allah ala rasulih min ahli al-qura falillahi walir rasul. Ini harta apa ya? Ma adri hal qara'a al-ayat allati qablaha am la. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. Kemudian beliau menjadikan apa yang tersisa uswatal mal, ay sawaan bil malil akhar, yaitu sama dengan harta-harta yang lain yang digunakan untuk sabilillah. Jadi beliau hanya ngambil secukupnya untuk makan pokok keluarganya, 9 istri selama 1 tahun. Yang disiapkan makanan pokok saja, bukan tambahan-tambahan. Nah, kemudian sisanya semuanya disamakan oleh Nabi dengan harta-harta yang lain yang masuk pada baitul mal. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك. نشد sama dengan tadi ya, yaitu yas'alu. Qala na'am. Qala falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakrin ana wali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah walinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu ma tatlubu mirathaka min ibni akhika. Maksudnya Abbas ini minta warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibnu akhih, anaknya saudaranya Abbas. Wa yatlubu hadza mirathan imra'atihi min abiha. Maksudnya Ali bin Abi Thalib minta warisan dari warisannya Fatimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nurathu ma taraknahu sadaqatan fara'aitumahu kadhiban athiman ghadiran khainan. Kalian beranggapan bahwa Abu Bakar itu dusta, berbuat dosa, pengkhianat dan khianat, sama ya, ghadiran dengan khainan. Nah, ini kalimat ketika diucapkan oleh Ali dan Abbas terhadap Abu Bakar, ini kan kalimat yang tidak mungkin benar kan? Karena Abu Bakar As-Siddiq semata-mata menjalankan sabda Nabi. Kok kemudian dituduh sebagai kadziban athiman ghadiran khainan? Nah, sementara kalimat ini kenapa tidak diingkari oleh para sahabat-sahabat yang lain, yang kalimat ini pastinya tidak seperti itu? Maka dijawab oleh para ulama, karena mereka mengucapkan ini bukan sebagai hakikatnya kondisi, tapi karena mubalaghah saja. Sehingga karena diungkapkan sebagai mubalaghah, maka tidak diingkari oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang sedang marah kemudian kadang-kadang ngomong kata-kata yang mubalaghah, itu kan biasa.
Wallahu ya'lamu innahu lasadiqun barrun rasyidun tabi'un lil haqqi. Thumma tuwfiya Abu Bakrin wa ana waliyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waliyyu Abi Bakrin fara'aitumani kadhiban athiman ghadiran kha'inan wallahu ya'lamu anni lasadiqun barrun rasyidun tabi'un lil haqqi. Fawalituha thumma ji'tani anta wa hadha wa antuma jami'un wa amrukuma wahidun, yaitu untuk meminta warisan tadi. Faqultu ma idfa'ha ilayna faqultu in syi'tum dafa'tuha ilaykuma ala anna alaykuma ahdallahi an ta'mala fiha billadhi kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtumaha bidzalika qala akadzalika. Ini pertanyaan lagi untuk menegaskan bahwa apa yang sudah diberikan itu mereka akui. Qala na'am. Qala thumma ji'tumani liaqdiya bainakuma wala wallahi la aqdi bainakuma bi ghairi dhalik hatta takuma as-sa'ah fa in ajaztuma anha faruddaha ilayya. Ini kisahnya sudah masyhur ya. Jadi akhirnya mereka minta supaya harta yang dikelola oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengelola bukan khalifah, maka akhirnya Sayyidina Umar memberikan, tapi dengan syarat pengelolaannya harus sesuai dengan pengelolaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk dimiliki pribadi sebagai warisan, tidak, tapi dikelola oleh mereka sebagaimana pengelolaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ketahui bahwa para sahabat Nabi adalah manusia biasa, sehingga ketika ada pertikaian pertengkaran seperti ini, maka ini sesuatu yang masuk akal, nggak ada masalah, tidak mengurangi mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap sahabat Nabi, tidak sebagaimana sebagian orang Syiah yang mengatakan mereka sudah menjadi murtad, mereka sudah menjadi fasik setelah Nabi wafat, sehingga mereka lah yang dimaksud dalam hadis Nabi yang diusir dari telagannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali enggak seperti itu. Jadi kekurangan mereka terhapus oleh kebaikan mereka yang sangat banyak, seolah-olah satu kertas yang putih yang ada satu titik hitamnya, maka tidak boleh satu titik hitamnya ini menyebabkan kita menganggap kertas ini kertas hitam. Demikian ibarat para ulama terhadap kasus-kasus seperti ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kemanusiaan mereka. 11:48. Dan ini hadisnya panjang juga. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma afa'a Allah alaihi bil Madinah wa fadakin tanah Fadak wa ma baqiya min khumusi Khaybar. Faqala Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurathu ma tarakna sadaqatan innama ya'kulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mali. Ya, makan saja boleh, tapi kemudian dikelola semuanya untuk diri sendiri pribadi enggak. Wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la a'malanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa Abu Bakr an yadfa'a ila Fatimah syai'an fawajadat ay ghadabat Fatimah 'ala Abi Bakr fi dhalika qala fahjarathu falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Nah, tapi dalam riwayat yang lain sudah terjadi perdamaian antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidatina Fatimah. Jadi ketika Fatimah sakit hampir wafat itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkunjung ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi sudah ada perdamaian. Maka ini hanya ringkasan cerita. Kalau kita hanya mengacu pada hadis ini saja, jadi rusak. Wa ashad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 ashhurin falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum laylan wa lam yu'dhin biha Abu Bakr wa shalla 'alaiha Ali wa kana Ali minan nasi wijhatun hayata Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ketika Fatimah masih hidup, Ali itu masih dihormati oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiyat istankara Aliun wujuhan nas. Nah, mereka sudah tidak hormat seperti dulu lagi, ya. Jadi berubah wajahnya. Faltamasa musalahata Abi Bakr wa mubaya'atahu wa lam yakun bay'a tilkal ashhura, yaitu 6 bulan tadi selama hidupnya Fatimah. Jadi tampaknya Sayyidina Ali juga menjaga perasaan Fatimah, maka dia tidak baiat kepada Sayyidina Abu Bakar, bukan karena tidak mengakui khilafahnya. Fa arsala ila Abi Bakr an i'tiya wa la ya'tina ma'aka ahadun karahiyata mahdari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, makanya orang-orang Syiah benci sama Umar kan? Karena Ali saja seolah-olah Umar itu jadi momok, jangan sampai Umar datang.
Faqala Umar li Abi Bakrin wallahi la tadkhul alaihim wahdak. Faqala Abu Bakrin wa ma asahum an yaf'alu bi. Enggak mungkinlah akan dibunuh oleh apa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni wallahi la atiyannahum. Fadakhala alaihim Abu Bakrin fatashahada Ali bin Abi Talib thumma qala inna qad arafna ya Aba Bakrin fadilataka wa ma ataka Allahu wa lam nangfas ay wa lam nahsud alaika khairan. Kami tidak iri terhadap kebaikan yang saqahu Allahu ilaik. Walakinnaka istabdatta alaina bil amri ay infaratta, engkau bersendiri terhadap kami dengan urusan ini, yaitu urusan khilafah dan segala tetek bengeknya itu termasuk harta tadi yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kunna nahnu nara an lana haqqan liqarabatina min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya dulu yang mengelola Nabi. Nah, sekarang Nabi wafat, yang mengelola berarti apa? Kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kamu semua yang mengelola. Kalau khilafah memang secara total kamu yang mengelola, tapi khusus untuk harta yang dulu dikelola oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kami kelola. Falam yazal yukallimu Abu Bakr hatta fadat aina Abi Bakr. Falamma takallama Abu Bakr qala walladhi nafsi biyadihi laqarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati wa amma alladhi shajara baini wa bainakum ay ikhtalafa baini wa bainakum min hadhihi al-amwal fa inni lam alu ay lam uqassir fiha 'anil haqqi. Saya tidak melakukan keteledoran dari kebenaran. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fiha illa sana'tuhu. Faqala Aliyan li Abi Bakrin mau'iduka al-'ashiyatu lil bai'ah. Akhirnya Sayyidina Ali pun bai'at setelah Fatimah radhiyallahu anha wafat. Falamma shalla Abu Bakr salat adh-dhuhri raqiya 'ala al-minbari fatashahhada wa dzakara sya'na Ali radhiyallahu anhu wa takhallufahu 'anil bai'ah wa udhrahu billadhi i'tadhara ilayhi. Nah, jadi ringkasnya dia tidak baiat bukan karena benci kepada Abu Bakar atau bukan karena tidak mengakui khilafahnya, sama sekali enggak, tapi hanya menjaga perasaan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة أي حسدا على أبي بكر ولا إنكارا. Di situ ingkaran atau ingkarun? للذي فضله الله عز وجل به ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا أي فغضبنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف, yaitu kembali bersama kaum muslimin untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. 1149 fadal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqtasimu warasati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mau'unati amili bahwa sadaqatun. Mau'unah maksudnya gajinya. Faris itu yang pakai kuda, rojil yang berjalan kaki. Nafal di sini ghanimah, karena bicara tentang pembagian ghanimah. Maka untuk yang pejalan kaki 1 bagian, untuk yang berkuda 3 bagian. 3 karena untuk kudanya 2. Dan ini sekaligus menunjukkan apa? Seperti tadi, Islam sangat menghargai pekerjaan. Maka karena pekerjaannya kuda dalam jihad ini sangat banyak, maka dikasih 2 bagian dari ghanimah. Kalau seseorang bawa kuda 3, maka tetap dihitung 1 kuda saja, karena yang terpakai oleh dia hanya 1 kuda. Adapun kalau pengen kuda-kuda yang lainnya dapat bagian, maka dipinjamkan kepada orang lain, maka bisa mendapatkan 3 bagian seperti dia. Babun la yusamu lin nisa'i minal ghanimah, tidak diberi bagian ghanimah untuk para wanita, wa yuhdhain, hanya cuma dikasih sedikit. Wa qatlil wildani fil ghazwi, dan membunuh anak-anak kecil pada saat perang. 1151 fadal. أن يزيد بني فرمزات أن نجدك كفت إلى
Najdah ini Al-Haruri, dia dari pentolan Khawarij. Haruri adalah nama lain dari Khawarij. Ya, jadi kalau dia sebenarnya karena dia Khawarij ya, maka seandainya saya tidak kuat dalam menyampaikan ilmu, enggak saya jawab suratnya. Tapi karena kuat dalam menyampaikan ilmu, maka meskipun dia Khawarij, dia jawab suratnya. Betul. كتب إليه نجد أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في النساء Ini pertanyaan pertama. Kemudian فهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان yang kedua. ومتى ينقضي يتم اليتيم Yang ketiga. وعن الخمس لمن هو 4. Nah, ini pertanyaannya 4. Kemudian jawabannya juga 4. Fadal. وكتب إليه ابن عباس فكتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين على الجرح ويؤذين من الغنيمة. Yufdaina minal ghanimah berarti enggak ada bagian ghanimah, tapi hanya diberikan sedikit ya. وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان ولا تقتل الصبيان. Ini yang kedua, enggak boleh membunuh anak-anak. Fadal. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ولا أمري إن الرجل لا تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء. Maksudnya tidak bisa mengelola harta sebagaimana orang-orang dewasa yang lain. إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. Ya, jadi yang ditanyakan oleh Najdah Al-Haruri ini adalah lenyapnya keyatiman, tapi maksudnya kapan anak yatim itu bisa boleh mendapatkan harta warisannya. Adapun lenyapnya keyatiman saja, itu tentu saja jawabannya bukan hadis ini, itu jawabannya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan la yutma ba'da ihtilamin, sudah tidak ada yatim lagi setelah balik atau mimpi basah. Tapi kapan duitnya diserahkan? Nah, tidak cukup balik plus bisa mengelola harta sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, anastumur minhum rusdan, bisa mengelola harta. Kemudian yang keempat terakhir, وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لا فأبى علينا قومنا ذلك. ya, jadi humus sebenarnya kami yang mengelola, kami maksudnya Ahlul Bait. Fa'aba alaina qaumuna maksudnya Banu Umayyah yang menjadi khalifah. Jadi menurut Ibnu Abbas ya yang mengelola kami, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi walirrasuli walidhil qurba, kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kami yang mengelola. Tapi kemudian mereka lah yang maunya mengelola. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca karena sudah 1 jam. Kita ajukan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pembahasan atau tambahan?